Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Nugraha dan saya bersama teman saya Nazgian Akbar Taruna akan mempresentasikan hasil kerja kami berdua. Bisa dilanjut kepada Nazgian Akbar Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazgian Akbar Taruna, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya menjaga mutu racikan bumbu mie ayam berkualitas guna meningkatkan daya tarik konsumsi masyarakat yang lebih luas di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Dimulai dengan latar belakang, yaitu secara historis, menurut cerita sesepuh atau orang yang dituakan di Pekon Wonodadi, berasal dari dua kata, yaitu wono dan dadi, yang berarti hutan dan jadi. Kata tersebut diperoleh karena pada awalnya Pekon Wonodadi merupakan daerah transmigrasi dengan harapan hutan yang jadi bisa maju jadi perkampungan, desa, perkotaan, atau bahkan kota karena adanya penduduk yang berbudaya tinggi. Secara umum, Pekon Wonodadi mengalami kemajuan dalam bidang pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil analisis kemajuan Pekon Wonodadi tidak sebanding dengan wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, serta kurang sejahtera atau miskin, dan masih banyak infrastruktur jalan yang rusak, sehingga status kemajuan Pekon Wonodadi masih sangat membutuhkan prioritas kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, profil warung mie ayam Mbok Mini. Oleh karena itu, banyak warga yang berusaha memulai pemberdayaan seperti usaha jasa dan makanan. Salah satunya adalah warung makan mie ayam Mbok Mini. Dengan lahirnya warung makan Mbok Mini, terdapat berbagai perubahan hidup masyarakat di Pekon Wonokrio. Pemberdayaan tersebut juga berhasil membantu karyawan serta ownernya dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka. Lahirnya pemberdayaan mie ayam Mbok Mini pada tahun 2015 juga bertujuan agar taraf hidup dari sang pemilik atau yaitu Mbok Mini dan keluarganya dapat lebih baik serta makmur. Yang diawali dengan 3 karyawan, yaitu anak dan keponakan Mbok Mini. Namun seiring berkembangnya pemberdayaan tersebut, ada beberapa masyarakat yang tertarik bergabung menjadi anggotanya sebagai karyawan, sehingga sekarang sudah berkembang menjadi 4-7 karyawan. Selanjutnya masuk ke apa itu pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan. Merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dari kebudayaan barat, utamanya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih, memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Selanjutnya, siklus pemberdayaan. Dalam pemberdayaan tentunya terdapat dasar-dasar yang menjadi awalan atau alas supaya dapat dilihat apakah pemberdayaan berjalan lancar dan berhasil atau malah memperburuk keadaan owner dan anggotanya. Terdapat 7 teori tahapan dalam siklus pemberdayaan menurut Terry Wilson, dan kelompok kami akan meneliti tahapan siklus-siklus tersebut dalam pemberdayaan mie ayam Mbok Mini secara lebih lanjut. Menurut Terry Wilson, terdapat 7 teori tahapan siklus-siklus dalam pemberdayaan yang meliputi: yang pertama adalah keinginan untuk berubah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu karyawan warung mie ayam Mbok Mini, yaitu Ibu Heni, diketahui bahwasannya alasan ia bergabung untuk menjadi karyawan di warung mie ayam Mbok Mini adalah untuk membantu perekonomian keluarganya dan membantu meringankan beban suami demi meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, melepaskan halangan-halangan. Banyak halangan-halangan yang sudah dapat dilewati oleh Ibu Heni setelah bergabung dengan pemberdayaan tersebut, seperti keadaan ekonominya perlahan sedikit demi sedikit berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga, rasa memiliki bertambah. Berdasarkan teori di tahap ini, karyawan diharapkan sudah menerima kebebasan dan memiliki kemampuan lebih dalam bekerja karena mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya. Sejak Ibu ini bekerja sebagai karyawan di warung mie ayam Mbok Mini, dirinya merasa terdorong untuk memiliki keahlian dalam membuat dan meracik mie ayam. Selanjutnya adalah keinginan untuk berubah. Pada tahapan ini,
sudah terbebas Bu Heni dari semua halangan yang menghalangi kinerjanya dan mulai percaya diri dengan kemampuannya. Setelah bekerja selama beberapa waktu dan mulai mengambil peran-peran lainnya guna membantu anggota yang lain. Lalu selanjutnya adalah pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Ibu Heni mulai terampil dalam membuat dan meracik mie ayam. Meskipun begitu, beliau tetap ingin terus mengembangkan skillnya agar dapat membuat mie ayam yang memiliki cita rasa yang bisa lebih disenangi oleh para penikmatnya. Lalu yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Menurut Bu Heni, saat sebelum beliau bergabung ke dalam pemberdayaan tingkat kepercayaan, dirinya jauh lebih dari kurang daripada setelah bergabung. Cara berbicara di depan orang atau pelanggan yang didapatnya dari pengalaman bekerja. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Proses dan pengalaman kerja yang dijalani oleh Ibu Heni selama ini telah membuat perekonomian keluarga Ibu Heni menjadi lebih baik, yang akhirnya mendorong dirinya untuk terus meningkatkan skillnya guna membuat usaha warung mie ayam Mbok Mini lebih berjaya. Bu Heni ingin usaha mie ayam milik Mbok Mini lebih berjaya dan memperluas cabangnya supaya semakin banyak masyarakat seperti Ibu Heni bisa terbantu dan perekonomian masyarakat yang nantinya bekerja di warung mie ayam Mbok Mini bisa terbantu dan menjadi lebih baik. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nasgiana Akbar Taruna, yaitu pada bab pembahasan. Pada bab pembahasan akan diisi tentang strategi yang dilakukan oleh agen pemberdaya, yaitu pemilik warung mie ayam Mbok Mini. Strategi pemberdaya merupakan suatu cara tentang bagaimana kita menggali kemampuan terhadap apa yang kita berdayakan. Pada strategi pemberdayaan yang akan kami bahas ada 5 strategi, yaitu baiklah, lanjut lagi. Untuk yang ketiga adalah perlindungan. Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha, beliau mengatakan caranya adalah menghadapi hambatan agar usahanya tetap berjalan dan tetap menghasilkan keuntungan adalah dengan mempertahankan ciri khas dari rasa mie ayamnya. Untuk strategi yang keempat yaitu adalah penyokongan. Dalam pembagian ini, pemilik atau agen pemberdaya dapat memberikan sebuah dorongan agar karyawan atau warga sekitar dapat menjalankan perannya sebagai seorang karyawan atau ibu rumah tangga dan lain-lain. Mbok Mini selaku agen pemberdaya memberikan dorongan kepada karyawan juga. Baiklah, dari 5 strategi tersebut yang pertama adalah pemukiman. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya atau pemilik usaha bernama Mbok Mini, beliau mengatakan bahwa tujuan ia membuka usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan ingin memperbaiki perekonomiannya. Seiring berjalannya waktu, usahanya tumbuh dan berkembang sehingga ia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di sekitar Pekanbaru tadi. Untuk yang kedua ada penguatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan agen pemberdaya, beliau mengatakan sebagai pemilik, ia selalu mengawasi dan mengayomi setiap karyawannya. Ia juga membagi pekerjaan karyawannya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Untuk strategi yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah pemeliharaan. Sampailah kita pada strategi terakhir. Pada bagian ini bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Mie ayam Mbok Mini selalu berusaha membuat tempat pemberdayaannya menjadi tempat berkembangnya orang-orang yang tadinya terpuruk menjadi lebih baik. Hal ini berlaku agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bertetangga para masyarakat yang sudah maju dan belum. Untuk selanjutnya kita berlanjut pada pandangan masyarakat terhadap pemberdayaan ini. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga di sekitar, dapat diketahui bahwa masyarakat sangat mengapresiasi adanya pemberdayaan ini. Karena pemberdayaan tersebut hadir membawa dampak yang positif bagi masyarakat Wonokrio sekitar. Hadiran warung ini sangatlah mempengaruhi dan merubah pola hidup masyarakat sekitar. Banyak kehidupan ekonomi warga Wonokrio juga yang terselamatkan dan saya sebagai salah satu warga Wonokrio juga merasakan tersebut. Warung Mbok Mini juga mempengaruhi kehidupan anak muda di Wonokrio karena terkadang para anak muda suka duduk dan nongkrong di depan warung tersebut. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan pengamatan kami selaku peneliti,
Bob ini mendirikan usaha warung makanannya berawalan dengan tujuan ingin memenuhi kebutuhan perekonomiannya dan membantu masyarakat sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang masih memiliki kekurangan pada perekonomiannya. Dengan adanya usaha warung makan ini, masyarakat yang bekerja di sana menjadi terbantu perekonomiannya. Tidak hanya membantu membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang bekerja di warung ini juga menjadi memiliki peluang untuk membuka usaha makanan juga karena sudah dibekali skill yang mumpuni dalam meracik bumbu maupun melayani pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha warung makanan Bob ini telah sukses dan berjalan dengan baik sebagai pemberdayaan. Terima kasih semuanya.